Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran seni budaya. Dan hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu teknik dasar bermain pantomim. Nanti diharapkan dari pembelajaran ini kalian bisa mempraktekkan teknik dasar bermain pantomim. Minggu lalu telah kita pelajari apa pengertian pantomim, kemudian unsur-unsur pantomim, diantaranya itu mimik, gerak, dan musik. Maka pada pertemuan kali ini kita pelajari teknik dasar bermain pantomim. Baiklah anak-anakku, langsung saja pada materi kita. Nah, itu tadi ada gambar gambar seorang aktor pantomim yang bernama Charlie Chaplin yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Dia merupakan aktor yang terkenal kehebatannya dalam menampilkan seni pertunjukan pantomim. Bahkan film yang dibawakannya sukses, membuat para penonton tertawa dan menangkap pesan dari cerita tersebut meski tanpa mengeluarkan kata-kata. Ya, memang pantomim itu kan seni peran yang mengekspresikan diri tanpa mengeluarkan kata-kata. Pantomim merupakan seni teater yang ditampilkan tanpa menggunakan bahasa verbal, melainkan hanya dengan bahasa isyarat. Pantomim merupakan seni pertunjukan yang cukup sulit untuk dipelajari. Kenapa? Karena orang yang mempelajari itu harus mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi, serta harus mengetahui teknik dasar pantomim itu sendiri. Nah, jadi orang-orang itulah yang akan mampu untuk memerankan pantomim atau bermain pantomim tersebut. Nah, apa saja teknik dasar pantomim yang harus kita lakukan atau yang dilakukan oleh para aktor agar pertunjukannya bisa berjalan dengan sukses? Nah, ini secara global atau secara umum ada 6 teknik dasar pantomim yang perlu kita pelajari atau dipelajari oleh para aktor pemain sebelum melakukan pertunjukan. Apa saja? Nah, ini antara lain pertama yaitu olah tubuh. Olah tubuh. Nah, gerakan tubuh dalam pertunjukan pantomim merupakan teknik dasar yang sangat penting sehingga diperlukan persiapan yang matang dalam mempersiapkan tubuh untuk melakukan pertunjukan. Nah, dalam mempersiapkan tubuh untuk pantomim diperlukan 3 langkah. Apa saja 3 langkah tersebut? Yaitu diantaranya pelenturan, biar lentur anggota tubuhnya biar lentur kepala, tangan. Kemudian pemanasan dan pendinginan. Nah, ada beberapa gerakan yang dapat dilakukan dalam melakukan pelenturan. Antara lain gerakan kepala Kepala ini gerak-gerakan atau putar-putar Nah, itu agar lentur. Kemudian latihan tangan. Nah, ini tangannya biar lentur Gerakan badan, pinggul, dan kaki.
Nah, itulah gerakan-gerakan yang dapat dilakukan untuk pelenturan. Nah, setelah melakukan pelenturan, selanjutnya adalah pemanasan. Nah, dalam pemanasan, seorang aktor atau pemain pantomim ya, biasanya akan melakukan dua gerakan. Ya, dua gerakan dasar. Apa saja? Yaitu gerakan staccato ya, staccato. Ya, berpatah-patah. Nah, ini kalian pernah lihat ya, seorang pantomim ya melakukan gerakan staccato atau terpatah-patah, dan gerakan legato yaitu lemah gemulai. Nah, itu dalam pemanasan ya, ada dua gerakan yang dilakukan oleh seorang aktor pantomim, yaitu gerakan staccato, patah-patah, dan legato, gema gemulai. Kemudian yang ketiga, ekspresi wajah. Nah, seni pertunjukan pantomim ini sangat mengandalkan kekuatan gerakan dan ekspresi wajah tanpa menggunakan kata-kata. Nah, oleh karena itu, teknik untuk menyesuaikan ekspresi dengan cepat sesuai dengan peran yang dimainkan harus dikuasai oleh seorang aktor pantomim. Ya. Makanya sulit ya untuk menjadi seorang pantomim, yang harus memiliki ya kedisiplinan yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu improvisasi. Apa itu improvisasi? Nah, secara umum dijelaskan di sini ya, yang dimaksud dengan improvisasi adalah menciptakan, mengarah, dan membuat sesuatu. Nah, hal ini perlukan lantaran dalam setiap pertunjukan tidak bisa diprediksi, bisa berjalan mulus, bahkan kerap menemui berbagai macam hambatan atau rintangan seperti kendala teknik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dalam meminimalisir atau memaksimalkan hambatan tersebut, kerusakan pertunjukan yang terjadi, para aktor dapat melakukan improvisasi. Nah, improvisasi adalah kemampuan seorang aktor untuk beradaptasi dengan cepat terhadap segala perubahan yang terjadi secara mendadak di atas panggung. Jadi, seorang aktor itu sudah bisa beradaptasi ya dengan perubahan yang mendadak di atas panggung. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan indera. Nah, dalam melakukan pertunjukan pantomim, seorang aktor harus memiliki indera yang tajam. Kenapa? Karena apa yang mereka akan sampaikan tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Nah, ini yang menyebabkan para penonton kesulitan dalam memahami cerita yang disampaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu semua indera yang dimiliki oleh seorang aktor pantomim harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima yaitu sikap tubuh dan ekspresi wajah. Nah, ini sebagai seorang aktor pantomim ya yang akan bermain di atas panggung atau pentas, hendaknya memiliki sikap tubuh dan ekspresi wajah yang meyakinkan penontonnya. Ya, apa yang akan disampaikan. Nah, sikap tubuh juga menunjukkan tingkah kesopanan kepada para penonton agar tidak terjadi salah paham. Nah, kesesuaian antara sikap tubuh dan ekspresi wajah akan menghasilkan paduan gerakan yang mantap sehingga penonton dapat mengerti makna dari cerita yang disampaikan atau dibawakan. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir ya yaitu emosi.
Nah, ini sebagai aktor pantomim ya harus pandai dalam mengendalikan emosi. Hendaknya seorang aktor mengetahui dengan pasti saat kapan yang tepat semua emosi itu harus dimunculkan agar menghasilkan pertunjukan yang luar biasa. Nah, hal ini menguji tingkat sensitivitas para aktor dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikianlah ya tentang teknik dasar yang harus dilakukan oleh para aktor pantomim. Nah, mudah-mudahan dari materi tersebut ya kalian bisa memahami ya tentang teknik dasar bermain pantomim. Dan tentunya kalian ya lihat kembali ya materi yang sudah disampaikan atau buku kalian ya, sehingga kalian dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya dan juga sekaligus kalian bisa mencoba untuk mempraktekannya. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.